Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini mengenai peran sosial, alangkah lebih baiknya kalian sudah berdoa terlebih dahulu dan saya harap juga kalian dalam keseharian telah menerapkan yang namanya protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan sesering mungkin, terus menjaga jarak sosial dan juga memakai masker apabila terpaksa untuk keluar ya dari rumah. Oke, tanpa berlama-lama kita akan membahas ya. Hari ini kita akan membahas mengenai peran sosial yang menjadi pelengkap dari materi kelas 10 di semester 1 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai saja. Oke. Secara definisi ya, peran sosial itu merupakan perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dapat menimbulkan konflik. Jadi di sini kata kuncinya adalah hak dan kewajiban ya. Terus peran sosial itu harus selaras dengan status sosialnya dan juga peran sosial yang terlalu banyak ini dapat menimbulkan sebuah konflik. Kita akan menjelaskan tentang bagian yang di sebelah kanan ya. Oke, dalam perjalanan hidupnya ya, manusia selalu dihadapkan dengan konflik. Kalian pernah merasakan bahwa semenjak kalian aktif dalam berorganisasi, semisal OSIS, kalian banyak sekali menghadapkan konflik, ya khususnya konflik peran. Nah, konflik peran ini pada saat kalian ingin belajar, ya contohnya misalkan kalian dituntut ya sewaktu-waktu untuk mengikuti kegiatan OSIS, entah itu rapat, entah itu diskusi tentang kegiatan yang ada di sekolah. Nah, ini kalian agaknya harus mengorbankan yang namanya pembelajaran pada saat kalian harus mengikuti rapat, misalkan ya rapat OSIS. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari banyaknya peran yang harus ditopang atau harus diambil oleh seorang individu. Jadi, kalian dalam kesehariannya pasti menghadapi konflik yang diakibatkan oleh peran. Nah, selain itu, peran sosial ini memiliki kaitan erat dengan status sosial. Misalkan, ya saya sebagai seorang guru itu harus mempunyai cerminan dalam perilakunya itu sebagai seorang guru. Contohnya seperti ini ya. Saya dalam berbicara, dalam berinteraksi dengan orang-orang harus mencerminkan bagaimana layaknya seorang guru, idealnya seperti itu. Saya tidak boleh untuk berkata-kata kasar dan sebagainya. Atau misalkan saya harus mencontohkan kepada siswa bagaimana hal-hal yang baik itu harus dilakukan di hadapan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keselarasan antara status sosial dengan peran sosial. Saya sebagai seorang guru statusnya harus mencerminkan peranan sebagai seorang guru. Nah, ini yang harus kalian pahami. Dan selain itu, ya, apabila yang namanya status sosial ini bertolak belakang dengan peran sosialnya, ini akan mengakibatkan konflik juga ya, seperti yang tadi dijelaskan. Apabila terlalu banyak peran yang kita ambil dalam kehidupan masyarakat, itu akan mengakibatkan konflik sosial. Begitu juga saling berkebalikan. Misalkan status sosialnya sebagai guru, tetapi selalu berkata-kata kasar pada anak muridnya. Ini yang merupakan salah satu bentuk dari tidak selarasnya antara peran sosial dengan status sosialnya, yaitu sebagai seorang guru. Ya, oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai kompleksitas peran sosial di masyarakat. Ya, jadi peran sosial itu sifatnya kompleks ya, artinya rumit ya, jelimet ya kalau bahasa Jawanya. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh ya, di sini seorang individu ya dalam peranan sosialnya, kalau kita ambil contohnya sebagai mahasiswa, ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupan sehari-harinya. Dia bisa aktif di dalam
organisasi kehidupan sosial di universitasnya atau di kampusnya ini misalkan dapat dilatar belakangi oleh keluarga besar dan kecilnya. Ya, misalkan keluarga kecilnya yaitu orang tuanya sendiri mendukung yang namanya kegiatan mahasiswa tersebut dalam eh, kehidupan sosial di kampusnya misalkan ya. Di sini ada contoh ya, Andi merupakan seorang mahasiswa yang aktif di kampusnya karena ia banyak bergaul dengan teman-teman himpunan jurusan, terdidik oleh orang tuanya dalam beragama, dan hobinya membaca dan mengoleksi buku selalu didukung oleh keluarga. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Ini ada mahasiswa yang bernama Andi ya. Nah, Andi ini bagaimana dia bisa menjadi mahasiswa yang aktif? Ini tidak terlepas dari keluarga kecil atau orang tuanya. Orang tuanya selalu memberikannya buku-buku ilmiah, buku-buku novel yang membuat dia itu selalu berpikir kritis dan pada saat dia menjadi mahasiswa, dia menjadi mahasiswa yang aktif ya dalam berorganisasi. Dan juga dalam kehidupan beragama ya, orang tuanya pun mendidik dia sholat ya kalau misalkan dia Islam ya, secara teratur, secara taat. Nah, ini yang membuat hidupnya selalu teratur dan tertib seperti itu. Dan itu mengakibatkan dia bisa begitu mudahnya ya aktif di dalam kegiatan jurusan atau kampus. Nah, juga dalam hobinya membaca buku, ya, dan juga dalam pergaulan, dia selalu menjadi orang yang adaptasi ya, adaptif ya, terhadap lingkungan sosial baru. Misalkan sahabatnya ini orang-orang yang aktif dalam berkegiatan, maka dia ikut-ikutan untuk aktif dalam berkegiatan. Misalkan contoh dalam kegiatan mahasiswa ya, kita melihat mahasiswa itu tidak hanya berkutat pada teori dan sebagainya, belajar di dalam kelas dan sebagainya. Maka kita bisa lihat bahwa perkuliahan itu adalah kegiatan suatu kegiatan yang banyak sekali ya jenisnya. Ada juga yang kita sebut sebagai ekskul kampus atau UKM dan sebagainya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini yang membuat si Andi ini gampang beradaptasi karena berteman dengan orang-orang yang aktif juga. Gitu. Oke. Nah, di dalam hubungan individu dalam interaksi sosial pada slide ini, ya kita akan menjelaskan ilustrasi bagannya ya, yang di bawah ya. Oke. Di dalam hubungan individu dalam interaksi sosial, ini kita bisa sebut sebagai interaksi, ada dua ya jenisnya ya. Interaksi sosial yang dialami oleh individu itu kita bisa menyebutkan yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder masyarakat. Dalam interaksi sosial primer, ini individu berinteraksi dengan keluarganya ya, berinteraksi dengan lingkungan keluarganya seperti ayah, ibu, saudara, adik, kakak dan sebagainya. Nah, di sini juga dibentuk sebuah proses yang namanya proses sosialisasi di mana orang tua bertanggung jawab atau berkewajiban untuk memberikan nilai sosial baik itu nilai agama, nilai-nilai kebudayaan dan lain sebagainya, nilai adat, istiadat dan lain sebagainya kepada seorang anak dan anak ini yang menjadi cikal bakal individu yang bisa beradaptasi di masyarakat ya. Dan nantinya kalau misalkan kita diajari tentang nilai dan norma, maka untuk selanjutnya kita bisa gampang menyesuaikan diri di masyarakat gitu ya. Bisa mematuhi aturan-aturan lalu lintas, aturan-aturan dalam pekerjaan dan sebagainya. Kalau misalkan kita dididik dengan benar. Nah, untuk yang kedua, ada interaksi sosial yang sekunder. Artinya setelah kita matang ya, dididik oleh keluarga, oleh orang tua, kita bisa untuk selanjutnya untuk beradaptasi di masyarakat. Anak yang dididik secara baik, secara lemah lembut, secara afektif, ya, dengan kasih sayang oleh orang tuanya, maka dia akan menjadi individu yang gampang bergaul di masyarakat, tidak menjadi anak yang punya sifat yang sosiopat atau orang yang punya indikasi patologi sosial atau orang yang punya penyakit sosial tidak bisa beradaptasi di masyarakat. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini slide yang terakhir ya untuk materi hari ini tentang bentuk dan tingkat hubungan antar individu.
Nah, ini ada ilustrasinya lagi ya tentang bagannya. Ada bentuk tingkat atau hubungan antar individu yang sifatnya erat. Kalau misalkan nanti di kelas 11 ya, nanti kalian akan memahami yang namanya kelompok sosial Gemeinschaft. Nah, di dalamnya itu terdapat individu-individu yang memiliki hubungan yang bersifat persaudaraan. Walaupun ya, itu hubungannya dengan tetangga, itu hubungannya dengan pertemanan, ya. Itu yang disebut sebagai paguyuban ya, Gemeinschaft itu paguyuban. Ada juga yang sangat erat. Sangat erat ini ya didasari dengan rasa empati yang sangat kuat juga. Kalau misalkan kalian menyaksikan materi sebelumnya, itu kita hubungkan dengan rasa empati ya. Terus selanjutnya yang di tengah ada hubungan antar individu yang sifatnya eh, gampang dikenali ya. Contohnya itu adalah orang populer, orang-orang yang punya harisma, orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat. Nah, pasti orang di sekitarnya selalu tertarik untuk berhubungan dengan orang yang seperti ini, orang populer ya sebutannya. Terus juga ada kaitannya dengan yang namanya intensitas kuat. Artinya di dalam keluarga ini kita sebut sebagai intensitas yang kuat. Kita setiap hari bertemu dengan orang tua, dengan adik atau kakak atau saudara. Nah, ini yang kita sebut sebagai hubungan antar individu di dalam keluarga. Tingkatannya sangat kuat, intensitasnya, seringannya ya, sangat sangat kuat untuk bertemu. Nah, untuk yang terakhir, ya untuk yang terakhir intensitas yang sangat-sangat kuat ini apabila individu itu telah melakukan hubungan pernikahan dengan istri, ya, terus mempunyai punya anak dan sebagainya. Ini individu punya hubungan antar individu yang sangat kuat di dalam keluarga. Tapi kalau misalkan ini kan belum berkeluarga, kalau ini berkeluarga. Artinya kita punya ikatan emosional, kita punya yang namanya hubungan yang sangat erat dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Kita bisa mengobrol dengan anak kalau misalkan kita punya waktu yang cukup luang untuk berinteraksi terhadap mereka. Seperti itu contohnya. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Jangan lupa untuk minggu depan ya, Bapak punya tugas kepada untuk kalian semua ya, mengenai membuat video presentasi. Syaratnya kalian cukup untuk pede gitu ya. Jadi tugasnya ini sifatnya individu ya, bukan kelompok yang pertama. Terus kalian juga dituntut kepercayaan dirinya ya. Kalian jangan gugup ya, utamakan pada awal video presentasi itu kalian awali dengan salam, perkenalan diri, nama kamu siapa dan kelas berapa itu kalian sematkan ya. Terus yang ketiga, konten video dapat dikaitkan dengan isu aktual. Misalkan kalian nonton berita nih ya atau baca koran. Kalian bisa kaitkan dengan presentasi yang ingin kalian jelaskan ya melalui video tersebut. Terus ada lagi mengenai durasi video tidak lebih dari 5 menit. Ya jangan lama-lama ya, takut terlalu panjang videonya ya, size-nya terlalu besar. Kuotanya juga besar juga yang harus dikeluarkan. Terus juga video ya nanti kalian sudah beres nih ya video nanti dikirimkan via Classroom. Nanti Bapak bikin forumnya, nanti kirim di situ ya. Paling lambat sampai 14 September 2020 ya, minggu depannya ya. Oke. Topik presentasinya bisa disaksikan di bawah ini ya. Ada sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ya dan ciri-cirinya juga dijelaskan. Fungsi dan peran sosiologi. Terus yang ketiga ada interaksi kontak dan komunikasi ya. Ciri-ciri dan jenis gejala sosial. Yang terakhir ada cara memperoleh status sosial. Nah, untuk referensi video presentasi ada di link deskripsi ya. Contoh videonya seperti apa dan juga istilahnya contoh dari Bapak juga ada, itu ada di link deskripsi. Oke ya. Oke, terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Jangan lupa jarak sosial dan patuhi protokol kesehatannya dijalankan ya. Oke, semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.